Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu luas yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita mampu menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita adalah majelis pembacaan kitab Khulafaur Rasyidin sesuai dengan judulnya, maka pembahasannya tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, dan kebetulan kita berada pada pertemuan terakhir insyaallah, karena pembahasan kita adalah pembahasan terakhir tentang terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, di mana Ali adalah khalifah Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Dan kalau buku ini sudah selesai, insyaallah kita sudah menyiapkan buku yang selanjutnya, sudah ada buku yang siap kita baca setelahnya. Insyaallah akan membahas tentang Daulah Umayyah. Kalau tidak ada halangan, minggu depan kita sudah mulai membahas tentang Daulah Umayyah. Baik. Untuk sekarang kita selesaikan tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Baik, bismillah kita baca. Qala musannif istishhadu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mati syahid. Qala musannifuna sya'allahu wa la rada liqadaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak dan tidak ada yang mampu untuk menentang kehendaknya, ayajtami asyamlal muslimina ala Muawiyah, di mana kaum muslimin kemudian bisa bersatu di bawah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ba'da an qutila Ali, setelah kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terbunuh, ala yadi rajulin minal khawarij, di mana Ali terbunuh ini di tangan salah satu dari orang Khawarij, Yud'a Abdurrahman bin Muljam, yang kemudian namanya Abdurrahman bin Muljam. Ada lagi yang membaca Abdurrahman bin Muljim, wallahu a'lam. Qabbahahullah, semoga Allah memburukkan dia. Kenapa kemudian kita mendoakan semoga Allah memburukkan dia? Karena yang dia lakukan perbuatan yang buruk. Bagaimana mungkin seorang khalifah kemudian seorang khalifah syar'i dibunuh? Bagaimana kemudian manusia paling mulia sedunia pada masa itu dibunuh? Cukuplah kemudian kekeliruan mereka, ketergelinciran mereka, kesalahan cara berpikir mereka, di mana mereka kemudian berani membunuh. Apalagi yang dibunuh adalah khalifah syar'i. Apalagi yang dibunuh adalah manusia terbaik pada masa itu. Cukuplah kekeliruan mereka ditunjukkan dengan hal ini. Sudah sangat nampak jelas sekali. Wa kana dzalika fi syahri Ramadan sana 40 minal hijrah. Di mana terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terjadi pada bulan Ramadan pada tahun 40 Hijriyah. Baik. Musannif menyebutkan waqad dzakaral mu'arrikhun an sababi qatlihi. Para sejarawan ketika menyebutkan sebab terbunuhnya, anna Abdurrahman bin Muljam, bahwa Abdurrahman bin Muljam yang kemudian nanti membunuh Ali, wa Buraq bin Abdullah, kemudian nanti ada Buraq bin Abdullah yang nanti berkeinginan untuk membunuh Muawiyah, wa Amr bin Bakar At-Tamimi yang berkeinginan untuk membunuh Amr bin As radhiyallahu taala anhum, wa salasatuhum minal khawarij, di mana tiga orang ini yang berkumpul ini adalah orang khawarij semua. Abdurrahman bin Muljam khawarij, Buraq bin Abdullah khawarij, Amr bin Bakar At-Tamimi khawarij juga. Ketiga-tiganya orang khawarij. Talaqau fi mausimil hajj, di mana mereka bertemu pada musim haji. Fatadzakaru amron nas, di mana kemudian mereka mengingat perkara manusia, melihat yang terjadi pada manusia. Wa abu a'mala wulatihim, di mana mereka kemudian mencela perilaku dari pemimpin-pemimpin mereka. Wa ma hum fihi, dan keadaan kaum muslimin min tamazzuk wa ikhtilaf, dari perpecahan dan perselisihan. Di mana ini kemudian menjadi salah satu dari ciri khas yang menonjol dari Khawarij.
Karena setiap pemimpin pasti memiliki kekurangan. Meskipun kita tahu pada masa itu memang masa perpecahan. Tetapi kemudian setiap pemimpin pasti tidak akan lepas dari namanya kekurangan. Hanya kemudian kebiasaannya orang Khawarij adalah mencela pemimpin-pemimpin mereka. Dan biasanya kebiasaan Khawarij atau yang terpengaruh pemikiran Khawarij, biasanya kemudian mereka dengan mudah akan mencela pemimpin-pemimpin umat Islam di atas mimbar, di depan umum, di depan media, di depan khalayak, di depan media sosial, dan lain sebagainya. Maka jika ada di antara dari umat Islam pada masa kini yang kemudian seperti itu, maka sudah terpengaruh dengan pemikiran Khawarij. Mencela pemimpinnya di depan umum, di media sosial, dan seterusnya, maka itu kebiasaan dari orang Khawarij. Dan itu tercela. Dan Allah dan Rasulnya melarang hal tersebut. Kemudian wa dzakaru masari'a ikhwanihim, dan mereka kemudian mengingat-ingat terbunuhnya teman-teman mereka, orang-orang Khawarij. Alladzina qutilu fi yaumin Nahrawan, di mana teman-teman mereka orang Khawarij telah terbunuh banyak pada perang Nahrawan, dan sudah kita sampaikan ya bagaimana mereka terbunuh karena mereka menantang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Padahal Ali memberikan kesempatan kepada mereka, barangkali mereka bertobat. Fatarahamu alaihim, di mana kemudian ketiga orang ini itu merahmati teman-temannya tadi. Dan ini menunjukkan bagaimana ketergelincir, di mana kemudian tiga orang ini itu masih dengan cara berpikir yang sama. Tiga orang ini tidak terbunuh dalam Nahrawan. Tetapi kemudian kurang lebih akidah mereka, keyakinan tiga orang ini sama dengan keyakinan dari orang-orang Khawarij yang terbunuh di Nahrawan. Karena kurang lebih sama. Keyakinannya, kemudian akidah mereka, manhaj mereka kurang lebih sama. Kemudian waqalu, mereka saling mengatakan satu sama lain, manasna'u bil baqa'i ba'dahum. Apa yang harus kita lakukan dengan hidup setelah kematian mereka? Apa yang kita lakukan dengan kehidupan kita setelah kematian mereka? Fa ya laitana naqtulu a'immataz zalala. Seandainya kita bisa kemudian membunuh pemimpin-pemimpin yang sesat. Karena mereka kemudian berkeinginan untuk membunuh pemimpin-pemimpin muslim karena prinsip mereka, jika kemudian pemimpin-pemimpin muslim melakukan kesalahan di mata mereka, maka mereka kemudian harus memberontak. Harus memberontak atau berusaha kemudian untuk membunuh pemimpin-pemimpin mereka. Karena itu, jangan kemudian kaget jika pada zaman modern kemudian muncul upaya-upaya untuk membunuh pemimpin-pemimpin muslim, di mana yang melakukan itu mereka mengaku sebagai muslim. Jadi kalau ada orang-orang zaman sekarang yang kemudian membunuh pemimpin-pemimpin umat Islam, membunuh pemimpin-pemimpin mereka sendiri, maka kurang lebih perilaku mereka itu mirip sekali dengan perilakunya orang Khawarij. Mirip sekali dengan perilakunya orang Khawarij. Dan cenderungnya hal itu diawali juga dengan takfir, diawali dengan pengkafiran. Biasanya hal itu kemudian diawali dengan pengkafiran. Sebagaimana misalkan yang terjadi di Mesir. Ketika kemudian mulai muncul pengkafiran terhadap pemimpin-pemimpin umat Islam, maka kemudian mulai muncul upaya pembunuhan terhadap pemimpin. Kemudian juga mulai muncul upaya penggulingan pemimpin. Karena itu pada masanya di Mesir ada upaya pengkafiran terhadap pemimpin. Dan juga kemudian salah satu buktinya adalah pada masanya sekitar tahun 40-an, saya lupa tahun berapa ya. Salah satu dari Perdana Menteri Mesir yang dibunuh
namanya Nukroshi Pasha, Mahmud Fahmi Nukroshi. Pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri Mesir ya, dan dia dibunuh. Di mana ini kemudian menjadi contoh yang tidak baik. Menjadi contoh yang tidak baik. Karena hal-hal yang seperti ini dari orang-orang yang kemudian terpengaruh pemikiran ala-ala Khawarij. Sehingga kemudian hal-hal seperti ini sangat berbahaya. Padahal kalau boleh kita sambungkan dengan sejarah kita bangsa Indonesia, salah satu jasa dari Perdana Menteri Mesir ini, yaitu Mahmud Fahmi Nukroshi ini, atau dalam sejarah kita hanya disebut dengan Nukroshi Pasha, bahwa Nukroshi Pasha ini adalah Perdana Menteri Mesir yang berjasa mengakui untuk pertama kalinya mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Jadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia itu adalah Mesir. Dan yang bertanda tangan adalah orang ini, Nukroshi Pasha, Mahmud Fahmi Nukroshi. Di mana pada waktu itu dia adalah Perdana Menteri Menteri Luar Negeri, sekaligus menjadi Menteri Luar Negeri di bawah Raja Farouk pada masa itu. Di mana kemudian Indonesia pada masa itu kemudian mengirimkan delegasi-delegasinya yang kemudian di antara mereka kemudian menjadi pahlawan-pahlawan nasional. Karena itu ketika pemimpin Muslim dibunuh, sebagaimana Ali ini kemudian dibunuh, maka pada masa sekarang terjadi seperti itu kurang lebih sama. Dan hal ini kemudian menjadi contoh yang buruk, menjadi contoh yang tidak baik. Kita lanjutkan. Wa ya laitana naqtulu a'immatadz dhalalah. Seandainya kita bisa membunuh pemimpin-pemimpin sesat, sehingga mereka menganggap Ali sesat. Mereka menganggap seperti Muawiyah sesat, dikafirkan bahkan. Ali juga dikafirkan. Maka tidak diragukan lagi, justru yang kemudian menyesatkan Ali, justru dia yang sesat. Kita juga di sini sama-sama tahu betapa jelasnya kesesatan mereka. Betapa sesatnya ketergelinciran mereka. Betapa nampaknya kekeliruan mereka. Begitulah kemudian ketika syubhat sudah memenuhi kepala mereka. Sehingga kemudian hidayah Al-Quran, hidayah sunnah, kemudian petunjuknya para sahabat, itu kemudian sudah tidak mampu menjadi hujah bagi mereka. Mereka kemudian sudah terbutakan dengan syubhat tersebut. Sehingga inilah bahaya syubhat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari syubhat seperti itu. Wa nurikhu minhumul bilad. Dan mereka menginginkan untuk menjauhkan negeri dari pemimpin-pemimpin sesat. Na'udzubillah. Sehingga keyakinan seperti ini harus dienyahkan dari setiap negeri muslim. Keyakinan orang-orang Khawarij ini harus dijauhkan. Karena ini pemikiran yang merusak. Pemikiran yang kemudian tidak akan membawa kedamaian. Pemikiran yang kemudian akan membawa kepada kehancuran. Akan menjadikan orang kehilangan pekerjaan. Akan menjadikan orang kehilangan keluarganya. Akan membawa musibah. Akan membawa petaka. Dan ini pemikiran yang sangat-sangat berbahaya. Dan harus kemudian dijauhkan. Dan umat harus dilindungi dari pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Kemudian, faqala Ibnu Muljam, ana akfikum aliyan. Aku akan membunuh Ali, katanya Ibnu Muljam. Wa qala Buraq bin Abdullah, wa ana akfikum Muawiyah. Aku akan membunuh Muawiyah, katanya Buraq bin Abdullah. Wa qala Amr bin Bakar, wa ana akfikum Amr bin As. Katanya Amr bin Bakar, aku yang kemudian akan membunuh Amr bin As. Jadi, untuk mengingat siapa saja para pembunuhnya, maka mudah. Caranya adalah Amr bin Bakar berusaha membunuh Amr bin As. Kalau Abdurrahman bin Muljam, jelas dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Tinggal tersisa Buraq bin Abdullah. Maka dia yang kemudian berusaha untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan.
Kemudian thumma ta'ahadu alla yanqusa ahadun minhum an sahibihi alladhi tawajjaha ilaihi khina yaqtuluhu aw yamutu dunahu. Jadi mereka kemudian telah bersepakat alla yanqusa ahadun minhum, jangan sampai ada salah satu pun di antara mereka yang mundur dari target yang telah mereka tetapkan. Sampai kemudian target tersebut mati atau kemudian mereka yang kemudian mati. Sekali lagi, mereka kemudian bersepakat jangan sampai mundur. Jangan sampai mundur. Dari target yang telah ditetapkan sampai targetnya mati atau mereka sendiri yang mati. Maka bagi kita ini kemudian keberanian yang, kenekatan yang melampaui batas. Yang kemudian tidak pada tempatnya, keliru. Kalau kemudian keberanian itu pada tempatnya, maka insya Allah dapat pahala. Tetapi ini kemudian keberanian yang bukan pada tempatnya. Keberanian yang menyalahi manhaj, menyalahi akidah. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kemudian wa akhadhu suyufahum fasammuha. Lalu kemudian mereka mengambil pedang-pedang mereka. Fasammuha. Lalu kemudian mereka meracuni pedang-pedang tersebut. Sehingga senjata yang mereka gunakan untuk membunuh itu sudah mereka persiapkan sebelumnya. Mereka rendam sebelumnya dengan racun. Wa haddadu mau'idan litanfidhi mu'amaratihim, dan mereka telah menentukan waktu kesepakatan untuk melaksanakan persenggolan mereka, untuk melaksanakan rencana jahat mereka. Fi lailatis sabi'ah asyra min syahri Ramadan, pada tanggal 17, pada malam 17 Ramadan. Tsumma qasada kullu wahidin minhum ilal jihati allati yurid. Kemudian masing-masing dari mereka bergerak menuju tempat yang mereka tuju. Faqasada Ibnu Muljam ilal Kufah, maka Ibnu Muljam bergerak menuju Kufah. Wa qasada al-Buraq bin Abdullah ila Syam, maka Buraq bin Abdullah menuju ke Syam. Abdurrahman bin Muljam karena Ali berada di Kufah. Karena kita tahu bahwa sejak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bergerak menuju ke Kufah, maka kemudian Ali tidak kembali lagi ke Madinah, ya. Kemudian wa qasada Buraq bin Abdullah ila Syam, karena Muawiyah ada di Syam, berada di Damaskus, ya. Wa qasada Amr bin Bakar ila Misr. Amr bin Bakar bergerak menuju ke Mesir karena Amr bin As berada di Mesir, di Fustat, ibu kota Mesir pada masa itu yang didirikan oleh Amr bin As. Falamma kanat tilkal lailah al-muqaddarah, maka pada malam yang telah ditentukan, wa kharaja Ali li salatil fajr. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berangkat menuju salat fajar. Wa kana yunadi ayyuhan nas, maka dia membangunkan manusia, ayyuhan nas, as-salat, as-salat. Ali mengajak salat, salat. Faqabalahu Abdurrahman bin Muljam, maka kemudian maju Abdurrahman bin Muljam. Fadarabahu bis-sayf ala maqdami ra'si. Lalu kemudian menebasnya dengan air, lalu kenanya ke depan sini. Saya lupa apakah begini ataukah begini. Tapi yang pasti bagian depannya, bagian depan sini. Antara begini atau antara begini. Taib. Jadi ala muqaddami ra'si, bagian depan dari kepalanya. Wa qala al-hukmu lillah la laka ya Ali wa la li ashabika. Jadi ketika kemudian pedang itu ditebaskan, maka pedang itu sudah beracun. Taib. Dia siapa? Abdurrahman bin Muljam mengatakan al-hukmu lillah. Hukum itu milik Allah, wahai Ali. La laka, bukan milikmu. Wala li ashabika, bukan pula milik sahabat-sahabatmu. Jadi Abdurrahman bin Muljam ketika menebas Ali mengatakan al-hukmu lillah. Hukum itu milik Allah. Bukan milikmu, bukan pula milikmu wahai Ali, bukan pula milik sahabat-sahabatmu. Sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, semboyan orang Khawarij yang mengatakan al-hukmu lillah dijawab oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sendiri sebelumnya. Dikatakan qaulul haq urida bihi batil. Perkataan yang hak tetapi kemudian maknanya kebatilan. Karena mereka mengatakan al-hukmu lillah. Dan Ali lebih berhak mengatakan al-hukmu lillah. Hukum itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka mengatakan al-hukmu lillah, mereka itu kemudian tidak
berdasarkan hukum yang benar. Seakan-akan kemudian mereka kemudian dari hal itu menginginkan Al-Quran itu kemudian bicara sendiri sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya. Padahal tidak mungkin Al-Quran kemudian bisa menentukan hukum sendiri, itu tidak mungkin. Ketika kemudian berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka memerlukan perantaraan manusia untuk kemudian menjelaskan makna dari kalamullah tersebut. Taib. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam satu riwayat, mungkin sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kemudian menyebutkan bagaimana kami disalah, kurang lebih ya, kita sampaikan kurang lebihnya. Bagaimana kemudian Ali disalahkan ketika kemudian berhukum dengan manusia. Maksudnya kemudian mengirimkan manusia untuk kemudian menyelesaikan perkara perselisihan tersebut. Ali kemudian beranalogi sederhana. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ya tentang perselisihan antara suami istri, fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Fab'atsu hakaman min ahlihi, maka utuslah hakam seperti perwakilan, seperti juru runding min ahlihi dari keluarga laki-laki, wa hakaman min ahliha, dan juga juru runding dari pihak istri. Katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ini masalah suami istri, apalagi masalah yang lebih besar, masalah umat, maka kami lebih layak dalam hal tersebut. Jika masalah perselisihan antara suami istri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mengirimkan juru runding, maka dalam masalah umat yang lebih besar, maka Ali lebih layak untuk kemudian mengirimkan juru runding. Maka insya Allah dalam hal ini cara berpikirnya Ali namanya qiyas aula. Dalam qiyas yang kemudian lebih penting lagi untuk kemudian diambil, lebih penting lagi untuk kemudian diterapkan. Taib. Sehingga kemudian hujahnya orang Khawarij itu lemah. Mereka tidak memiliki hujah dalam masalah ini. Sehingga pun ketika Abdurrahman bin Muljam menusuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, cara berpikirnya masih sama, akidahnya masih sama, manhajnya masih sama, keyakinannya masih sama. Sehingga dia belum bertobat dari kesalahannya, maka malah melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Na'udzubillah. Lalu kemudian fawaqa Ali lalu kemudian jatuh. Ba'da hadhihi dzarba, setelah kemudian terkena tusukan tersebut. Wa qala la yafutannakumur rajul. Orang itu jangan sampai lepas. Fashaddan nasu alaihi. Lalu kemudian orang-orang mengejar Ibnu Muljam tersebut. Fa akhadhuhu, lalu kemudian menangkapnya. Wa khumila Ali ila baiti. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dibawa ke rumahnya di Kufah. Summa udkhila Ibnu Muljam ala Ali. Kemudian Ibnu Muljam dipertemukan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Saya lupa Ali itu tertusuknya hari Rabu atau hari Ahad. Saya lupa antara dua hari tersebut, antara hari Rabu ataukah hari Ahad. Wa huwa maktuf. Ketika Abdurrahman bin Muljam dipertemukan dengan Ali, maka Abdurrahman bin Muljam itu maktuf, terikat ya, diikat ya. Taib. Falamma ra'ahu Ali radhiyallahu taala anhu qala, ketika Ali melihat Abdurrahman bin Muljam, Ali mengatakan an-nafsu bin nafs. Maka jiwa harus dibayar dengan jiwa. Maksudnya harus dikisosnya. Taib. In halaktu, kalau aku mati, faqtuluhu kama qatalani. Kalau aku mati nanti, maka bunuhlah Abdurrahman bin Muljam sebagaimana dia telah membunuh aku. Kisos ya maksudnya ya. Taib. Wa in baqitu, kalau aku masih hidup, ra'aitu fihi ra'i. Aku yang akan memutuskan. Kalau aku mati, bunuhlah dia sebagaimana dia telah membunuh aku. Kalau aku kemudian masih hidup, maka aku yang akan menentukan apa yang harus aku lakukan untuk kemudian menghukum dia. Tsumma nadhara ila ibnihi Hasan. Lalu kemudian Ali melihat kepada anaknya Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu wa qala, "Undur ya Hasan." Perhatikan wahai Hasan. In ana mittu min dzarbati hadhihi, kalau aku mati karena tusukan ini, fadribhu dzarbatan bi dzarbatin. Maka kemudian bunuhlah dia dzarbatan bi dzarbatin, tebas dia. Tebas dia dengan sekali tebasan. Maksudnya penggal langsung habis, set gitu ya. Wala tumatsilanna birrajul, dan jangan kemudian memutilasi.
Jangan kemudian mencincang ya, membunuh dengan mencincang, tidak. Kalau membunuh kemudian bunuh langsung, tebas. Baik. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal muslah. Jangan sampai kalian itu memutilasi manusia. Jangan sampai mencincang manusia. Walau bil kalbil akur, walaupun itu kemudian anjing yang mengganggu. Anjing yang suka nyala, yang suka menyala, menggonggong. Anjing yang suka mengganggu manusia. Jadi jangan sampai kemudian memutilasi manusia. Saya belum tahu derajat dari sini, tapi memang jelas ya, tidak boleh kemudian mencincang manusia, tidak boleh. Tidak boleh memutilasi, tidak boleh. Tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Baik. Kemudian tsumma dakhala Jundub bin Abdullah, kemudian Jundub bin Abdullah menemui Ali. Faqala li Ali, lalu mengatakan, "Inna faqadnaka, sungguh kami kehilanganmu. Wala nufkiduka, tetapi bukan kami yang membunuhmu. Bukan kami yang menghilangkanmu. Maksudnya bukan kami yang membunuhmu. Karena yang membunuh sudah jelas, Abdurrahman bin Muljam. Yang membunuh adalah orang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Baik. Anubayi'ul Hasan, apakah kami harus membaiat Hasan? Katanya Jundub bin Abdullah. Faqala ma'amurukum wala anhakum. Aku tidak memerintahkan kalian, tetapi aku juga tidak melarang kalian. Sekali lagi, ketika ditanyakan, apakah kami harus membaiat Hasan? Ali mengatakan, aku tidak memerintahkan kalian, aku juga tidak melarang kalian. Antum absor, kalian lebih tahu. Kesimpulannya apa? Hadis ini jelas menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak memandang bahwa kekhilafan itu hanya terbatas pada keluarganya Ali saja. Sebagaimana keyakinan orang Syiah. Sehingga orang Syiah yang meyakini kekhilafan itu berada pada keturunannya Ali dibantah oleh Ali sendiri dengan perkataan ini. Sehingga orang Syiah lemah dalilnya dalam masalah ini. Mereka tidak punya bukti. Dari mana mereka mempunyai bukti? Tidak ada. Bahkan Ali sendiri pun kemudian mematahkan pendapat mereka. Karena itu miskin ya. Karena kemudian mereka mengatakan sesuatu tapi kemudian tidak memiliki dalil. Itulah yang membedakan antara ahlul bidah dengan ahlus sunnah. Ahlul bidah itu punya pendapat, cari dalil. Jadi yang penting cari dalil dulu. Punya pendapat dulu, cari dalil nanti. Mereka seperti itu. Ahlus sunnah tidak. Cari dalil, baru kemudian tentukan pendapat. Cari dalil, baru kemudian tentukan pendapat. Sehingga ahlus sunnah itu dalil, baru kemudian ngambil pendapat dari dalil tersebut. Kalau ahlus sunnah, kalau ahlul bidah, enggak. Pendapat dulu, baru dalil. Kalau ahlus sunnah, enggak. Dalil dulu, baru pendapat. Sehingga sangat beda. Baina sama wal ard. Antara langit dan bumi, beda sekali. Taib. Selanjutnya, tsumma wasa waladaihi Hasan wal Husain bitaqwallah. Ali kemudian memberikan wasiat kepada Hasan dan Husain agar bertakwa kepada Allah. Wal amal bima fi kitabih, dan mengamalkan apa yang ada dalam kitab Allah. Wa wasa waladahu Muhammad bin Al-Hanafiyah, dan memberikan wasiat kepada anaknya Muhammad bin Al-Hanafiyah, anak tirinya, saudara tirinya Hasan dan Husain, bitauqiri akhwaihi, agar Muhammad bin Al-Hanafiyah menghormati Hasan dan Husain. Tsumma wasa waladaihi Hasan dan Husain, kemudian juga memberikan wasiat kepada Hasan dan Husain bi akhihima min abihima Muhammad bin Al-Hanafiyah khairan. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memberikan wasiat kepada Hasan dan Husain untuk bersikap baik kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Tsumma kataba wasiyatahul ama, kemudian menuliskan wasiat umumnya. Wahya dusturun syamil, yaitu undang-undang yang mencakup 5 badiil Islam, bagi prinsip-prinsip Islam. Wa adabihi, dan juga adab-adab Islam. Wa qala fi nihayatiha, dan kemudian menyebut di akhirnya, astaudiukumullah, aku titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqra'u alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, dan aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tsumma lam yantiq ba'daha, kemudian setelahnya dia tidak berbicara lagi. Illa bila ilaha illallah, kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Hatta laqiyallah, lalu kemudian menemui Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faridallahu anhu wa arda. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Ali bin Abi Thalib. Baik. Maka ini tentang Ali. Bagaimana Ali kemudian terbunuh.
amal Buraq bin Abdullah fa innahu qasada ila Muawiyah. Adapun Buraq bin Abdullah, maka sebagaimana sudah kita sampaikan, targetnya adalah Muawiyah. Fitil kalailah, pada malam tersebut. Fadzarabahu, lalu kemudian dia menusuk Muawiyah. Dalam riwayat disebutkan bahwa yang dia tusuk lokasinya itu antara kemaluan dengan pusar. Yang dia tusuk lokasinya antara kemaluan dengan pusar. Taib. Fadzarabahu dzarbatan lam tusib minhu maqtalan. Di mana kemudian tusukan tersebut tidak menjadikan Muawiyah mati. Tidak sampai kemudian menjadikan Muawiyah meninggal. Wa qad amara Muawiyah faqad amara bihi Muawiyah. Lalu kemudian Muawiyah memerintahkan untuk menangkap dia. Fakutila, lalu kemudian dibunuh. Tsumma ukhdirat tabib li Muawiyah. Lalu kemudian Muawiyah diobati oleh dokter. Wa asra'a bi ilajihi, lalu kemudian cepat diobati. Fabara'a min jurhi, lalu kemudian sembuh dari tusukan Buraq bin Abdullah tadi. Taib. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dokter ketika mengobati Muawiyah, dia kemudian mendapati bahwa racun yang ada di pisau yang digunakan untuk menusuk Muawiyah tadi itu telah menyebar. Lalu kemudian dokter itu memberikan pilihan kepada Muawiyah. Mau racunnya mau racunnya hilang, tapi kemudian dia nggak punya keturunan, atau pilihan kedua, racunnya hilang tapi dia nggak punya keturunan. Jadi antara keturunan ataukah racun. Maka kemudian dalam riwayat disebutkan bahwa dia kemudian memilih untuk racunnya disembuhkan. Sehingga kemudian setelahnya dia kemudian tidak punya keturunan lagi. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Dan kita tahu bahwa posisinya ini kemudian, posisinya ditusuknya Ali di masjid. Muawiyah juga sama di masjid. Kita lihat yang ketiga. Wa amma Amr bin Bakar At-Tamimi fa innahu jalasa li Amr bin As fi tilkal laila. Maka pada waktu itu Amr bin Bakar siap untuk nusuk Amr bin As. Walakinna Amran lam yakhruj lis salat lima radin tar'a alaihi. Tetapi pada waktu itu qaddarallahu ma syaa fa'al, Amr bin As tidak bisa keluar untuk salat, tidak bisa ngimami salat. Karena zaman itu namanya kepala negara, namanya gubernur, namanya bupati, namanya kepala desa, itu ngimami orang sholat 5 waktu. Karena itu tidak heran kalau mereka tertusuknya di masjid. Tidak heran jika mereka tertusuknya di masjid. Jadi Amr bin As pada masa itu itu kemudian tidak bisa hadir jamaah karena apa? Karena sakit. Dalam riwayat disampaikan sakit perut. Sampaikannya sakit perut. Jadi kalau kita zaman sekarang kemudian bisa sakit perut, lalu kemudian kita tidak bisa melakukan sesuatu hal, tidak bisa datang ke acara tertentu misalkan, ya kita harus husnudun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sakit kita itu wasilah bagi sesuatu yang mungkin itu lebih baik bagi kita. Di mana kita tidak tahu dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Amr bin As radhiyallahu taala anhu wa arda, gara-gara sakit perut itu menjadi wasilah bagi dia untuk kemudian tidak terbunuh. Sehingga kemudian Amr bin As dengan sakit perut itu tadi nggak jadi ngimami sholat. Ketika nggak jadi ngimami sholat, nggak jadi terbunuh. Karena yang dibunuh bukan dia, yaitu orang yang menggantikannya mengimami sholat. Kemudian wa ana ba'an husahibu syurta Kharijah bin Khudzafah. Karena pada waktu itu yang menggantikan Amr bin As ngimami adalah kepala polisi pada waktu itu, yaitu Kharijah bin Khudzafah, dan dia juga sahabat insyaallah yang ikut serta dalam penaklukan di Mesir. Taib. Faqatalahul Khariji, maka dia dibunuh oleh Amr bin Bakar ini. Kharijah bin Khudzafah yang gantikan Amr bin As sebagai imam, maka Kharijah ini yang kemudian dibunuh. Kharijah ini yang kemudian dibunuh oleh Amr bin Bakar. Taib. Amr bin Bakar, pembunuh orang Khawarij ini, meyakini wa huwa ya'taqidu annahu Amr bin As. Orang Khawarij yang berusaha membunuh Amr bin As ini masih yakin bahwasanya yang dia bunuh itu adalah Amr bin As beneran. Padahal yang dia bunuh bukan Amr bin As, tapi orang lain. Kenapa? Karena Amr bin As sakit perut, nggak bisa datang sholat, nggak bisa ngimami sholat. Taib.
Walamma akhadhuhu, ketika kemudian dia ditangkap, wa adkhaluhu ala Amru, lalu kemudian dipertemukan kepada Amr bin As, ajiba, lalu dia kaget. Wa qala faman qataltu idzan, kalau gitu siapa yang aku bunuh? Lah, mungkin dia belum pernah lihat wajahnya Amr bin As ya. Qalu kharijatan, yang engkau bunuh adalah Kharijah. Faqala li Amr bin As, wallahi ma dzanantuhu ghairak. Demi Allah, aku tidak menyangka kecuali engkau. Orang Khawarij ini mengatakan, aku tidak menyangka kecuali engkau, wahai Amru. Faqala lahu Amru kemudian mengatakan, aratta amron. Amru mengatakan, engkau menginginkan Amru. Wa aradallahu Kharijatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan Kharijah yang terbunuh. Fadzahaba masalan. Lalu kemudian perkataan ini menjadi masal ya, menjadi ibarat, menjadi perumpamaan. Perumpamaan bagi apa? Orang salah target. Orang keliru bunuh. Orang salah targetnya. Wa amara biqatl, lalu kemudian diperintahkan untuk orang ini dieksekusi, untuk dibunuh. Sehingga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita dapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu mungkin sakit perut atau yang lain, kemudian kita tidak bisa hadir suatu acara, tidak bisa hadir sholat misalkan atau yang lain, maka kita husnudon saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Allah ingin memberikan sesuatu kepada kita. Atau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan sesuatu dari kita mungkin. Sebagaimana hikmah yang bisa kita ambil bahwa Amr bin As diselamatkan oleh Allah dari pembunuhan dengan wasilah sakit perut tadi. Kemudian wa hakadha fashilat muhawalatu qatli Muawiyah wa Amr bin As radhiyallahu anhuma. Sehingga upaya yang gagal adalah upaya pembunuhan Muawiyah dan upaya pembunuhan Amr bin As. Wa intahal amru biqatli Ali. Tetapi kemudian pembunuhan Ali itu yang kemudian berhasil dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam. Fatut watil kasofa, sehingga lembaran yang indah dari Khulafaur Rasyidin itu kemudian tertutup, terlipat. Lembaran yang indah ya. Yang indah bil jihad, dengan jihad. Indah dengan tadkhiyah, dengan pengorbanan ya. Wa tantahi hayatur rajul al-mukhlis, sehingga kemudian akhir hayat seorang yang ikhlas, Ali bin Abi Thalib itu akhir hayatnya harus seperti itu. Orang yang ikhlas seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kemudian cobaannya dikafirkan oleh orang Khawarij. Tidak ada celah bagi Ali kemudian dikafirkan oleh orang Khawarij. Justru celah bagi mereka yang telah mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mukhlis lidinihi, ikhlas kepada agamanya. Wa aqidatihi, dan juga akidahnya. Tilkan nihaya al-mu'sifah, dengan akhir hayat yang sangat disayangkan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu, akhir hayat Khulafaur Rasyidin semuanya dengan kematian, semuanya kemudian dengan pembunuhan, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar sakit, Umar ditusuk, Utsman ditusuk, Ali ditusuk. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertahan beberapa hari. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mati di tempat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bertahan beberapa hari. Kalau Umar bin Khattab kalau nggak salah ditusuk hari Ahad, wafat hari Rabu kalau nggak salah. Atau kalau nggak ditusuk hari Rabu, wafat hari Ahad. Kalau Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah ditusuk hari Rabu atau ditusuk hari Ahad, wafat hari Rabu kalau nggak salah. Atau sebaliknya. Sehingga menjadi orang baik itu repot. Karena ada kemungkinan dibunuh. Lebih repot lagi jadi orang jahat. Karena apa? Repot dunia akhirat. Karena itu jadilah orang baik. Wa bi maqtalil Khalifah Ali bin Abi Thalib, dengan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, tantahi fatrah min fataratit tari al-musyriqah. Usailah sudah fase yang indah dari fase sejarah Islam. Wa marhalah muhimmah, dan fase penting, sangat penting bahkan. Hiya marhalatu tarikh Khulafaur Rasyidin, yaitu fase sejarah Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kemudian meneladani mereka. Terakhir yang bisa kita sampaikan bahwa sejarah Khulafaur Rasyidin adalah sejarah penting. Karena mereka menggabungkan dua hal, khilafah dan juga nubuwah. Yaitu khilafah, di mana khilafah tersebut berdasarkan atas manhaj nubuwah. Sedangkan fase setelahnya kemudian otomatis di bawahnya.
Tidak lagi kemudian seperti zamannya Khulafaur Rasyidin. Karena itu zaman mereka itu adalah zaman ketika kemudian manhajnya Rasulullah SAW betul-betul diterapkan. Sedangkan setelahnya maka kemudian derajatnya berkurang ya. Derajatnya kemudian berkurang. Sehingga masa setelahnya berkurang lagi begitu seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Dan dengan ini berarti kita menyudahi pembahasan buku ini. Dan insya Allah mulai minggu depan kita akan memulai pembahasan baru dengan kitab yang baru. Kita akan membahas tentang sejarahnya Daulah Umayyah. Dan kita membahas fase antara tahun 11 mulai tahun 41 Hijriah nanti insya Allah sampai tahun 132 Hijriah. Selama kurang lebih 90 tahun ya. Dan yang sudah kita bahas dari Khulafaur Rasyidin fasenya itu sekitar 30 tahun. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.